Si Oteng mah kalau pakai dalil pasti bunuh diri sendiri. Sudah hancur sebetulnya. Hmm? Sudah hancur mereka sebetulnya. Iya, tahu. Nah, sekarang mulai muncul kayak begitu. Jadi gimana caranya menyerang gitu loh Bang. Di rumah aja tuh dipajang gede-gede itu patung apa gambar Yesus. Gue baru sadar itu artis Eropa itu sialan gue bilang kan. Kira-kira kenapa Abang mualaf dulu Bang? Jadi begini, poin yang pertama yang membuat saya tidak masuk di akal seperti ini loh. Tuhan dibunuh, habis itu disimpulkan dengan dagingnya bagaikan roti, roti bagaikan daging, ya, darah bagaikan anggur. Yang saya pikir tulangnya taruh di mana? Ya, saya simpen ini kalau misalnya dia nyerang kayak begini matilah gua gitu loh. Tapi lama kelamaan jadi pada saat dulu begitu, waduh dia kalau nanya begini mati gua apa ya, gua mau harus gimana gitu. Tapi ini besi ditoki ting ting, apa ini? Nah, begitu saya nonton film Kerajaan Romawi, ternyata ini dipakai zaman perang Romawi. Gua ngerti ya, tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada hari ini 18 Ramadan ya. Dan semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-temanku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan dua orang saudara muslim kita, dua orang mu'alaf cerdas ya, yaitu Rahmana Raja dan Andrianus. Nah, di dalam video ini kedua orang ini saling berbagi pengalaman masing-masing ya, bagaimana awal dan dasar mereka sehingga berpindah keyakinan memeluk agama Islam, dan juga bagaimana pandangan kedua orang ini terhadap agama yang ditinggalkan dan terhadap agama yang diyakini sekarang. Dan mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua ya, khususnya bagi saudara yang belum mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah SWT. Dan insya Allah video ini bisa bermanfaat ya. Nah, juga di dalam video ini kedua orang saudara mu'alaf kita ditemani juga oleh Ustadz Sugi ya, guru saya, dan juga saudara Viral Indonesia. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan di-share. Tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di mana Bang? Alhamdulillah baik. Baik. Bagaimana ini, tidak ada lawan ini? Saya nggak tahu ini. Katanya kan
Katanya saya itu kan katanya Andre itu beraninya cuman monolog. Ya udah, oke, saya kasih nih. Saya buka. Yuk, silakan. Mau open, mau apa? Yuk. Jadi jangan berpikir sayanya nggak mau gitu. Ya kemarin-kemarin karena saya monolog itu kan karena pengen menceritakan sesuatu segala macam begini-begini. Gitu. Si Oteng mah kalau pakai dalil pasti bunuh diri sendiri. Nah itu makanya banyak pertanyaan-pertanyaan itu sampai ada itu siapa namanya gue nggak tahu kalau gue lagi bicara sama mereka gue nggak pernah ngingetin nama-nama mereka gitu loh, nggak penting juga sih ngingetin nama-nama mereka. Jadi apa kalau seandainya ditanya, sampai ya itulah kamu mualaf bodoh gitu-gitu. Ya udah gue bodoh nih, makanya lu kasih pemahaman buat gue dong, tapi lu pemahamannya nggak masuk-masuk. Sebenarnya lu gimana ya? Lu ngapain gue bodoh Sebetulnya, tapi sebetulnya gimana? begitu. Sebetulnya saya sama Bang Andre begitu hijrah ke Islam, Nah. kita berbalik dan kita mengkaji secara logika. Lucu ya? Oh, tunggu bang, abang mualaf juga? Aku Iya. nggak tahu soalnya. Alhamdulillah, saya nggak tahu bang, maaf bang. Saya nggak tahu, maaf bang, maaf. Makanya kan saya paling suka acak-acak roomnya Manubulu karena begitu. Kalau saya bukan gitu, saya bukan nggak mau ini. Jadi kesannya begini bang, kalau kita bang, kalau saya video saya itu saya mengcounter. Jadi bukan sok jagoan enggak gitu kan. Kadang saya ngetes mereka, ya kan. Lu sok ngomong begini, tapi gua counter begini. Akhirnya mereka nggak bisa jawab, gitu loh. Yang ada mereka juga cuman menghujat. Emang goblok sih lu, Bre. Emang mualaf bodoh, goblok gitu-gitu. Dan bahasanya kan gitu-gitu doang dianya. Ya kan? Bener nggak? Oh, Bang Ramana Raja. Gue baru tahu, Bang. Nggak, soalnya ini ada Ramana. Gue nggak apa namanya, nggak tahu namanya, soalnya kepotong Rama. Gue bilang Rama doang. Oh, Bang Ramana Raja. Astaga, apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Gue nggak tahu pas ada yang komen belo Bang Ramana Raja. Gue baru tahu, Bang, beneran. Gue tahu Bang Ramana Raja gitu. Cuman tadi Bang Rama. Oh ya, mau pikir siapa? Karena di sini kalau di handphone namanya tuh Rama titik. Gitu. Kalau menurut gimana? Kalau menurut mereka sih sudah hancur sebetulnya. Sudah hancur mereka sebetulnya. Iya. Kalau sudah hancur pertahanan mereka sebetulnya. Iya, sebenarnya bukan. Sebenarnya mereka itu sudah tahu, Bang. Mereka itu udah ini, cuman gimana, makanya gini. Sekarang ini banyak sekali, jadi kayak sesuatu yang dibuat. Ya kan, sekarang banyak sekali murtadin. Coba lihat deh. Dan murtadinnya itu kebanyakan ibu-ibu, coba lihat deh. Ya kan? Iya. Kebanyakan ibu-ibu, terus dapat kesaksian sini sampai ada yang bilang sampai ML sama Yesus lah segala macam. Nah, itu kayak gitu-gitu lah. Itu apa ya? Lucu gitu loh, Bang. Lucu. Terus ada juga sekarang mereka itu ini apa namanya, tahu kan model aliran Unitarian, Bang? Iya, tahu. Nah, sekarang mulai muncul kayak begitu. Jadi gimana caranya menyerang gitu loh, Bang? Iya. Jadi dia tuh pengen apa namanya, Jadi halo? sebetulnya dengar. Ya. Jadi sebetulnya begini. Satu-satunya Tuhan yang miskin umat hanya Tuhan mereka. Nah, dia pungut satu-satu, menurut mereka itu kasih.
Ya. Kenapa pungut yang baik-baik lo banyak di tempat-tempat maksiat macam bar apa semua itu yang rusak betul itu. Itu yang dipungut. Itulah Bang. Ya mungkin karena sorry, gua nanya dulu Bang. Lu kan udah punya pola pikir kayak begitu ya. Sebenarnya hampir sama gua gitu Bang. Apa namanya? Terkadang kita itu jadi apa ya? Hal yang lucu ya. Bukan kita so tahu ya Bang ya. Cuman kita kayak Iya. ini gua juga tahu begini tapi kayaknya kok lu begini gimana ya, susah juga ya untuk ngungkapin ya, kayak aneh banget sih lu gitu loh. Gue di rumah aja tuh dipajang gede-gede itu patung apa gambar Yesus, gue baru sadar itu artis Eropa itu, sialan gue bilang kan. yang yang saya lucu sekarang, Tuhan mereka lagi menyerang Indonesia. Yang saya heran, Korea Utara sana lo kafir belau, kafir biru, tidak ada ke sana. Takut sama roket ya Tuhannya. Makanya kan apa lagi gencar-gencarnya. Nih Bang, aku udah tahu Bang Ramana ya, cuman belum tahu kenapa mualafnya itu, saya belum tahu nih Bang. Jadi mungkin ada teman-teman juga yang ini. Kira-kira kenapa Abang mualaf dulu Bang? Jadi begini, saya sampai mualaf itu memang kalau saya dari awal saya mulai pelajari satu demi satu ayat, memang menurut saya tidak masuk di akal. Dari Protestan Katolik Bang? Protestan. Protestan ya. Nah, poin yang pertama yang membuat saya tidak masuk di akal seperti ini loh. Tuhan dibunuh, habis itu disimpulkan dengan dagingnya bagaikan roti, roti bagaikan daging, ya, darah bagaikan anggur. Yang saya pikir tulangnya taruh di mana? Itu loh, bertentangan sekali di pendapat saya semasa saya masih meyakini keyakinan itu. Begitu saya tumbuh dewasa, saya mulai perhatikan kok ini aneh sekali. Kalau kita mau nonton film Dracula mirip. Nah, Dracula mencari keabadian kan harus darah manusia. Gak bisa Dalam komen arti, gue. Ya terus. iya. Baru ini kalau kita mau lihat ya, Tuhan sama umatnya ini saling bermusuhan. Di perjanjian lama manusia mati karena Tuhan. Betul. Di perjanjian baru Tuhan mati karena manusia. Ini lucu bagaimana ini? Itu sebenarnya pemikiran sama gua Bang. Bener. Pemikiran sama gua. Ya, sebenarnya gini, kalau gua tuh waktu mualaf, mungkin udah tahu ya Bang ya, gua mualafnya kenapa Bang? Dari mana? Belum terlalu tahu. Ya, gua sebenarnya gini, dulu tuh gue pendebat sebenarnya di Facebook ya. Saya lupa itu tahun 2016 2017 saya pendebat. Ya, tapi karena dulu tuh tahun 2016-17 tuh jarang sekali YouTube ya Bang ya. Jarang. Iya, ya. iya. Jadi kita main di Facebook, BBM gitu-gitulah ya. Nah, terus akhirnya dari debat itu segala macam, saya tuh mempelajari juga Alkitab, istilahnya mau cari bahan lah gitu ya Bang ya. Cari bahan. Jadi apa pada saat itu kok malah gue nemuin yang aneh-aneh gitu loh, yang itu kok begini, kok ini masalah kok Islamnya begini, kok ini sama apa Islam yang jalanin kok. Jadi kayak gitu-gitu bingung sendiri. Akhirnya saya simpen ini, kalau misalnya dia nyerang kayak begini matilah gua gitu loh. Tapi lama kelamaan jadi pada saat dulu begitu, waduh dia kalau nanya begini mati gua, apa ya gua mau harus gimana gitu. Jadi nyari siasat. Nah, jadi saya udah tahu pemikiran mereka bagaimana, jadi mereka mempelajari juga. Sebenarnya mereka udah tahu Bang, percaya sama saya. Iya, sudah tahu. Cuman tahu dia bagaimana untuk mensiasati supaya gue bisa jawab, gue menang nih, gitu. Sama naikin rating gue nih, gitu. Jadi ya kita sudah tidak pakai pola pikir yang benar, tapi kita pakai pola pikir yang salah. Yang penting kita menang. Betul. Kalau kita dari pihak mereka. Nah, karena kalau kita bertanya menurut dalil, sebentar dia tampilkan dalil, ya kita serang mengenai dalil itu, dia sangkal lagi dalil itu. Iya, tapi kan masih ada ayat ini yang lebih membenarkan. Akhirnya dalil yang pertama diandalkan gugur.
dia benarkan Betul. dalil yang satu lagi. Kita serang dalil yang itu, dia lari di dalil yang lain lagi. Akhirnya apa? Blunder sendiri. Betul. itulah yang nggak habis pikir ya Bang ya. Maksudnya tuh saya tuh taat memang dulu, taat banget. Sampai gue tuh maaf ya teman-teman, Iya, ini dulu ya. Sampai sebel banget gitu loh, gue sebel banget. Apaan sih mentang-mentang mayoritas lu, gaya lu begini gitu kan. Kayak pas lagi bulan puasa, nyusahin amat sih. Emang benar sih, maksudnya tuh dulu tuh gue begitu gitu loh. Ya mungkin, tapi gue nggak separah si Paul Song ya. Cuman gue menghinanya dalam hati gue kayak apa namanya apa namanya tuh azan gitu kan, gue pakai apa namanya, pakai handphone gue gini-giniin, gue nggak bisa kecilin gitu. Nah, tapi pada saat gue menyadari hal itu, gila ya gue tuh stupid banget, gue begini. Sekarang gue kalau seandainya denger azan tuh kayaknya gimana gitu, kayaknya pas dalam saat gue lagi emosi gue bisa tenang kayak gitu. Iya, Ini gue nggak bullshit loh, Bo. Iya, memang benar. Kalau saya juga sekalipun istilahnya dalam kegaduhan seperti apa, begitu dengar azan, apalagi azan maghrib atau azan subuh, hilang terbang. Nah, iya betul. Jadi emosinya gue tuh damai. Aduh, lu kalau kenal nih, ada namanya Afri Bionik nih, dia tahu nih. Ini Afri teman saya ini, Afri Bionik nih. Ini dia tahu saya gimana. Ini siapa Afri, kalau mau masuk ke sini masuk lah Fri. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Ini dia tahu gimana siapa saya tuh orang yang paling apa namanya ini gila gitu loh dulu, ya kan? Iya. Emosian segala macem gitu loh. Jadi sekarang gue beda banget. Gue emosi segala, kesel gue, cuman ya Allah, pas gitu ada pas azan lagi, pas ini lagi gitu. Ya disitulah yang membuat gue berubah. Ya di situ, itu Islam memang benar-benar ya masuk akal, tapi sesuatu yang apa ya? Kalau di dalam pribadi gue, kok gue begini ya? Ini yang nggak masuk akal gue begitu. Kok gue bisa begini ya gitu loh Bang. Iya. Jadi begini, terkadang kalau saya dulu semasa masih di keyakinan lama, terkadang saya dengar azan pun saya sewot loh. Nah, bener kan? Iya. Oh, kok masa panggil orang ibadah kayak begitu teriak-teriak. Begitu saya hijrah ke Islam, di situ saya renungkan. Iya ya, kalau kita panggil ibadah dengan menggunakan azan masuk di akal, karena ini bahasa manusia dengan kalimat Allah yang kita lantunkan, wajib. Ya. Nah, tetapi ini besi ditoki ting apa ini? Nah, begitu saya nonton film Kerajaan Romawi, ternyata ini dipakai zaman perang Romawi. Gua ngerti ya, tahu. Benar. Sampai sekarang masih dipakai. Ya. Kerajaan Romawi kalau musuh datang kan loncengnya bunyi ting. Nah. Benar. Dalam hati saya, oh ternyata lebih parah ini. Kita benci azan dulu, padahal azan yang benar. Betul Bang. Disitulah yang sebenarnya kalau gue yakin ini mereka tuh tahu. Cuman entah gengsi, entah apa ya. Karena gue juga bukan orang yang goblok banget gitu loh. Gue juga kuliah, gue juga. Iya. Apa ya? Tapi begini Bang, Gimana? Saya segoblok-gobloknya kita, segoblok-gobloknya kita dari agama seberang hijrah ke Islam, di situ kita akan jadi pintar karena logika kita, akal sehat kita terbuka. Ya. Apalagi Bang Andre masih sempat kuliah, wah luar biasa, lebih daripada pintar itu, sudah paham betul. Ya bukan, maksudnya tuh bukan merasa gua tuh kuliah gitu, enggak, cuman gua itu bukan orang yang bodoh yang gampang dipengaruhi orang, kecuali
kecuali guanya enggak Andre, Islam tuh begini-begini, kecuali ada yang ngomong begitu ya. Ini nggak ada sama sekali. Ini gue sendiri yang berjalan, gue sendiri dan gue yang memilih sendiri. Ngerti nggak bang? Gue yang Iya, memilih iya, sendiri ngerti. ini. Hmm. Bahkan kalau misalkan nggak ada yang berani, Den, bahkan nggak ada yang berani orang-orang itu untuk deketin gue. Maksudnya tuh untuk mempengaruhi gue tuh nggak ada, gitu loh. Tapi terpanggil dengan sendirinya. Ah? Maksud saya terpanggil dengan sendirinya hijrah ke Islam begitu. Iya. Alhamdulillah. Nah, nih tuh Afri. Gak bisa ngomong gue Pak, sekarang gue cuman pengen peluk lu, angkat topi buat lu. Ini temen gua. Nah ini dia tuh saksinya gua tuh bagaimana bro. Gua itu, aduh. Gimana? Yang saya rasa lucu di kala kita ibadah, kita larang orang di luar ribut. Benar nggak waktu Bang Andre masih di keyakinan sebelah kalau orang ibadah dilarang, ya. Larang orang di luar ribut, kita di dalam menyanyi. Betul. Ingat itu kita nggak sadarin sebenarnya. Kita nggak sadarin itu loh bro. Bener nggak? Kita nggak sadarin loh itu. Iya. Gue baru ini dari omongan lu sendiri nih. Iya juga sih. Larang orang jangan ribut, kita sendiri yang ribut. Iya. Benar. Apa ya? Sekarang kayak gini deh. Kayak gimana? Jadi kalau simpelnya itu kayak sandiwara kalau saya anggap. Ini mungkin ada perbedaan antara Protestan sama Katolik ya Bang ya? Iya. Ya, perbedaannya bahwa kalau pada saat ada acara jalan salib, ya, di Protestan tuh ada jalan salib nggak Bang? Ada. Ada. Setelah jalan salib tuh nyium. Oh, tidak. Kalau Protestan tidak jalan salib. Tidak ada kan? Nah, kalau kita ada. Jadi kita mengelilingi jadi peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa ketiga, terus sampai peristiwa kelima, ya kan? Nah, setelah itu ada salib di depan, kita cium kaki Yesus itu di salib itu, kita cium. Ya. Itu masih saya nggak sadar pada saat saya membaca mengenai hukum Taurat. Ya kan? Ada di ayat kedua bahwa kita jangan menyembah berhala. Lah gue nyium patung. Ya kan? Dia bilang simbol. Tapi kita berdoa patung ditaruh di situ. Kita mikir gue bukan menghina ini ya, kultur atau apa ya, tapi kan gue berpegang teguh dari hukum Taurat itu sendiri, benar nggak? Benar. Ya kan? Gue nggak menyembah berhala, gue nggak bilang lu menyembah berhala, cuman gue merasa pada saat dulu itu gue ngapain gue nyium salib ya, gitu. Jadi patung itu dipegang, salib itu terus kita nyium kakinya, terus dilap sama putra altarnya ya, terus nyium terus dilap. Jadi itu kelilingin ini segala macam, terus ada patung Bunda Maria, kita berdoa, kita pasangin lilin segala macam, patung ada di situ. Kadang ada anak kecil pada saat itu, waktu itu saya lagi di Sedang Sono di Jogja ya. Itu ada anak kecil itu mungkin iseng gitu, dia kayak nyambit. Ya. Itu masih saya nggak sadar pada saat saya membaca mengenai hukum Taurat. Ya kan? Ada di ayat kedua bahwa kita jangan menyembah berhala. Lah gue nyium patung. Ya kan? Dia bilang simbol. Tapi kita berdoa patung ditaruh di situ. Enggak, kita mikir gue bukan menghina ini ya, kultur atau apa ya, tapi kan gue berpegang teguh dari hukum Taurat itu sendiri, benar nggak? Benar. Ya kan? Gue nggak menyembah berhala, gue nggak bilang lu menyembah berhala, cuman gue merasa pada saat dulu itu gue ngapain gue nyium salib ya, gitu. Jadi patung itu dipegang, salib itu terus kita nyium kakinya, terus dilap sama putra altarnya ya,
terus nyium terus dilap, nyium dilap. Jadi itu kelilingin ini segala macam, terus ada patung Bunda Maria, kita berdoa, kita pasangin lilin segala macam, patung ada di situ. Kadang ada anak kecil pada saat itu, waktu itu saya lagi di Sedang Sono di Jogja ya. Itu ada anak kecil itu mungkin iseng gitu, dia kayak nyambit lilin ke patung Maria gitu. Plung kena patung Maria gitu kan, kayak nyambit gitu. Dimarah-marahin gitu. Gua bilang, iya pertama sih dari saat itu gua kesel juga. Ini ngapain sih ini? Pakai ini kayaknya nggak sopan banget gitu. Tapi pada saat sekarang ini gue salah, gue negornya anak kecil. Lah itu patung, emang Maria mukanya kayak begitu kan? Enggak. Lagi pula Maria siapa? Bukan Tuhan kok. Benar nggak? Benar. Benar. Kok kayak gue jadi memuja gitu. Itu nggak tahu, di otak gue tuh jadi kayak terbelenggu gitu loh. Jujur aja gue kayak terbelenggu, bro. Ya makanya di sini gue mau nanya para murtadin gitu. Makanya gue open kalau stand up comedy bilang open mic nih. Jadi gue open supaya orang kan berpikir mereka itu kan ngomong, si Andre ini beraninya cuman monolog doang. Oke nih gue buka monolog nih, ayo. Gitu. Tapi nggak ada, bro. Gimana, bro? Begini, dia pikir kalau dia masuk, kebetulan kita dua ada di room ini, roomnya Bang Andre ini, lalu ada yang naik, lalu bahas mengenai isi Bible, saya yakin. Nah, habis lah. Habis. Sayang gua, habis sudah. Gue diem aja. Gue pernah nonton video lu, gue diem aja, bro. Lu yang ngomong, bener. Gue diem aja. Ada yang mati kutu sama lu, gue pernah lihat. Jadi pas dia naik, Bang Rama, lanjut bang. Gue cuma gitu doang. Gue diem, gue nonton. Ini kita sambil nunggu sahur deh bang ya. Hah? Iya. Banyak waktu nggak? Banyak. Oh iya, alhamdulillah nemenin gue nih. Jauh ya, Bang Rama tuh jauh ya? Nggak di Jakarta ya? Di Papua. Ayu, Papua. Naik pesawat tuh mahal kok. Iya. Jadi kalau saya kan sering berikan tantangan, sudah berapa kali saya bikin video berikan tantangan untuk para pendeta-pendeta. Siapa yang mampu takluki saya mengenai pembahasan isi Bible. Itu gua lihat itu. Gua lihat itu, makanya gua ketawa-ketawa sendiri. Makanya pas gua ngeliat si komennya siapa tuh, Belo Tup tuh apa. Lah ini si Ramayana Raja. Walah, gua baru tahu, gua bilang. Gua baru tahu, maaf ya Bang ya. Jadi makanya nanti apalagi lu ganti nama, bro, jadi nggak tahu lu. Insya Allah mau ganti dulu. Ganti ya kan, terus suaranya jangan kayak begini, lu udah berkarakter suara lu. Lu pakai bahasa Jawa kayak onopo gitu. Mau pakai logat Manado. Nah, pakai logat Manado. Belo Tut, nggak apa-apa Belo, mau masuk nggak apa-apa Belo, kalau mau masuk sambil ngobrol-ngobrol Belo. Emang lu pikir si ini Bang Rama murtadin? Nih, gue kasih chatnya, siapa mau masuk ya, kita ngobrol-ngobrol lah. Sambil ini. Kok Rahwana Raja tuh namanya tuh, ganti lu, bro. Rahmana Raja, ada yang sebut Rahmana Jaya. Oh jadi ini keselak kan? Tadi saya semangat sekali masuk di roomnya Manubulu, ada 8 pendeta di situ. Pas saya nongol di kick. Ya makanya, bro, lu harus ganti nama, suara juga lu harus ganti. Lu misalkan pakai nama Asep gitu ya, terus dengan suara kayak begini, orang udah tahu ini si Rama nih. Ini Rama ini udah. Jadi lu nggak bisa ganti suara ya? Kan bisa, insya Allah bisa. Karena begini, karena pendapat saya begini.
mau 1000 pendeta di dalam satu room, otak mereka sama, bisa diukur. Karena kita bisa ambil takaran mereka. Ya. Kalau mengenai ketuhanan dia, larinya paling ke Yohanes 1 ayat 1. Itu ayat yang paling jago. Nah, Ya Tuhan makanya jadi manusia. itu Jadi itu biar ada itu ada bro yang istilahnya gue itu gampang sekali membantah ini. Jadi gini, mereka kan menganggap bahwa Yesus itu memiliki fungsi Tuhan. Benar nggak? iya ya. Katanya gitu fungsi Tuhan segala macam. Eh, kan banyak yang komen, iya kalau seandainya dia berak segala macam, fungsi Tuhannya mana segala macam gitu kan. Loh bukan, itu sifat manusianya, dia tersiksa, itu sifat manusianya segala macam gitu. Sampai gue nyeletuk, kalau begitu ya ini menurut kalian ya, karena kalau menurut gue jadi ibaratnya Tuhan tuh punya saklar on off, jadi mau jadi manusia bisa, mau jadi Tuhan bisa gitu kan. Sampai gue ngomong begitu itu bukan ejekan loh, tapi karena ini channel gua bro. Nah itu maksudnya gua tuh bukan ejekan, tapi itu karena pendapat mereka sendiri yang akhirnya kita menyeletuk seperti itu. Dan gue kasih pertanyaan sama dia pada saat, lu tahu dong, yang pada saat Yesus berpuasa, yang 40 hari lamanya itu, terus dia berjalan, lalu dia melihat pohon ara, ya kan? Iya. Nah, apa namanya, lalu dia datang ke sana, lalu dia melihat tidak berbuah dan mengutuk pohon itu. Lah, kalau dia punya fungsi Tuhan, seharusnya dia tahu bahwa hari itu bukan, bulan itu bukan musimnya. Itu satu. Yang Iya. kedua, misalkan oke lah, nggak tahu, dia datang ke situ. Oh, nggak berbuah ya? Iya. Karena dia punya fungsi Tuhan, berbuahlah, jadilah. Kan begitu. Iya. Ya kan? Tapi malah dikutuk. Nah, kalau seandainya gitu, sampai gua tanya nih, ya kalau begitu kenapa nggak dia memfungsikan dirinya jadi Tuhan? Karena kan anaknya juga kelaparan ini, kasihan dong anaknya kelaparan. Jadi harusnya iniin gitu kan. Oh nggak bisa. Itu karena dia itu sifat manusia. Jadi fungsi Tuhannya itu sebatas tergantung situasi. Iya betul, tergantung situasi. Kan lucu bro jawabannya, tergantung situasi Iya. Tuhan itu. Jadi begini, kalau kita mau lihat kedua kitab ini, Perjanjian Baru sama Perjanjian Lama, mungkin Andre lebih paham tentang Alkitab. Tapi kalau kita mau lihat, nah, penekanan tentang ketuhanan Yesus sudah dicegat di Perjanjian Lama, di mana di Bilangan 23 di situ disebutkan bahwa Allah itu bukan manusia. Oleh sebab itu dia tidak akan pernah menyesal. Allah itu bukan anak manusia sehingga ia merasa tersinggung. Nah, sebetulnya ayat perjanjian lama ini sudah membantah apa yang diceritakan di dalam perjanjian baru. Itu sudah klop sudah. Iya. Nah, saya juga baca itu. Itu juga pernah saya tanyakan juga. Cuman ada aja alasan-alasan mereka. Gue bingung gue. Jadi begini, kalau kita mau ya ini kita bukan mau menjelekan, tetapi sesuai yang tertulis di dalamnya sudah kocar kacir. Di ayat 1 mengangkat derajatnya, di ayat 1 merendahkan derajatnya. Di perjanjian lama Tuhan melihat darah, Tuhan jijik. Perjanjian baru darah jadi tebusan. Wah ini bagaimana ini? Baru kalau kita bertanya, firman Tuhan itu kekal? Oh kekal. Kekal bagaimana berubah-ubah? Kayak Power Rangers merah. Nanti waktu mau jadi Tuhan berubah. Ya makanya gue bilang ada saklar on-off-nya bro. Jadi gue bukan mengejek kan, itu kan dari menurut mereka kan, bener nggak? Dan gue juga bicara juga berdasarkan data gitu loh, bukan gue asal gue comot, enggak. Kadang-kadang mereka nggak nyambung. Tuh lihat itu kan, Yesus Tuhan, bahwa Yesus mengatakan dirinya di Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Wih, pakai bahasa Yunani. Yesus. Sekarang Alfa Omega bahasa apa sih? Bro, Ibrani kah? Atau bahasa Amar?
Alfa Omega kayaknya bahasa apa ya? Yunani kan? Ibrani. Iya Yunani, Hah? Yunani. Iya, Yunani, Bro. Yunani, Alfa Yunani. dan Omega. Apakah Yesus langsung tiba-tiba menggunakan bahasa Yunani oleh orang-orang bangsa-bangsa ini gitu. Jadi nggak masuk akal. Itu udah tambah-tambahan. Alfa dan Sebetulnya Omega. sebetulnya begini, kalau kita mau lihat ya secara eh, terinci bahwa itu sudah bukan firman Tuhan tapi sudah karangan manusia karena bertolak belakang. Kalau Tuhan tidak mungkin firman-Nya saling bertentangan. Kalau firman Tuhan Iya. tidak mungkin firman-Nya saling bertentangan. Nah, Keyakinan di dalam sebenarnya kita Islam, ya, Allah nah, tidak pernah mengingkari janji. Ya. Nah, dia sudah berjanji bahwa dia tidak akan kecewa dan dia tidak akan pernah dia bukan manusia dan dia bukan anak manusia. Nah, iya. di dalam perjanjian lama. Kenapa muncul perjanjian baru? Dilahirkan sebagai manusia. Berarti dia sudah mengingkari janjinya dengan sabdanya di perjanjian lama. Sebagai firmannya yang sudah dia sebutkan. Ya, jadi kalau maaf ini kalau saran dari dengan kesimpulan yang apa ya? Allah itu membohongi umatnya, Iya. Begitu. ya kan? Nah, Kesannya kan baru jadi kayak begitu. iya. Baru terkadang saudara-saudara kita ya di agama sebelah ya yang di live chat, yang nonton, yang dengar suara saya ingatkan kepada kalian ya. Jangan sekali-kali mengatakan bahwa kami Islam ini agama kejam dan agama membunuh. Itu kalian salah besar. Ingat, di zaman Nabi Musa Tuhan perintahkan untuk berperang. Di zaman Firaun Tuhan memberikan penyakit pada bangsa dan umatnya Firaun. Di zaman Nabi Lut ya, Tuhan turunkan api dari langit bakar Lut dengan umatnya. Yang selamat hanya Lut dan kedua anaknya. Di zaman Nabi Nuh Tuhan tenggelamkan Nuh beserta umatnya, yang selamat hanya Nuh dengan keluarganya. Ingat itu kekejaman Tuhan ya. Nah, sampai turun temurun sampai muncul perjanjian baru tetap masih ada hukum membunuh. Sebab kalau tidak menggunakan hukum membunuh, tidak ada Kristen dan tidak ada Tuhannya. Nah, berdalil dengan membunuh Yesus itu menghapus dosa. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ditutup dengan pembunuhan. Tapi kalian buta. Seakan-akan kalian mengatakan bahwa kami orang Islam ini rasis. Serasis-rasisnya orang Islam, dia tidak pernah membunuh Tuhannya demi menghapus dosa dia. Itu pekerjaan iblis. Betul. Serasisnya orang Islam, dia menghargai Tuhannya. Dia tidak pernah melecehkan Tuhannya atau merendahkan Tuhannya. Ya. Sangat betul, Bang. Tapi kenapa mereka berpikirannya kayak apa namanya? Gini, Bang. Kayak apa namanya? Maaf kalau seandainya kita terima komuni ya. Ya. Iya. Terimalah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Ya kan? Yang ditumpahkan bagimu. Kenapa harus darah perjanjian baru? Ngerti nggak? Iya. Itu sudah masuk di doktrin itu. Ya kan? Jadi Iya. kenapa harus perjanjian baru? Saya hafal kalimatnya, saya hafal. Jadi kalau kita mau luruskan, ya beda dengan Tuhan kita. Tuhan kita itu berkuasa di luar langit maupun di dalam langit. Di luar bumi maupun di dalam bumi. Tapi Tuhan mereka mau nuzul ke bumi saja harus pinjam manusia, baru bisa nongol. Berarti Tuhan serba terbatas, masih bisa dibatasi ruang dan waktu. Maka saya sempat katakan sama Pak MKC, berarti Tuhanmu Tuhan lokal, tidak berkuasa sampai di sana sini. Katanya maha kuasa. Malaikat saja bisa nampak sebagai manusia di hadapan Maria. Kenapa Tuhan tidak bisa? Betul. Kan kalau kita mau pakai logika yang sehat, malaikat lo bisa nampak.
Tetapi mereka tidak paham sebagaimana Allah berfirman untuk menjadikan Isa di dalam rahim Maria. Mereka tidak paham sebagaimana Allah berkata, "Hai Yirmia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau lahir dari rahim ibumu, aku telah menguduskan engkau." Ya. Kalau begitu Yeremia Yeremia juga Tuhan dong. Iya, dia kan dari firman kalau menurut persepsi mereka. Cuma mereka lupa. Iya. Jadi Yeremia juga Tuhan kalau gitu. Iya. Sedangkan tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Bapa yang di surga mengatakan, "Hai Yesus, aku membentuk engkau di dalam rahim Ibunda Maria." Tidak. Iya. Nah, malah Yesus dibawa oleh Gabriel menyampaikan kepada Maria. Tetapi Yeremia ini langsung Allah berkata, "Hai Yeremia, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau." Nah, jadi mereka selalu berdalil yang datang dari Allah. Nah, kembali kepada Allah. Sekarang pertanyaan saya dengan Bang Andre ini dari mana? Iya. Kalau kita dua mau bilang dari orang tua, berarti orang tua kita bisa menciptakan manusia, karena nyatanya saya dan Bang Andre hidup. Iya, realitanya kan gitu. Iya. Nah, maka yang jelas kita dua juga dari Allah, tapi perantara orang tua. Sama seperti Isa, sama seperti Yeremia. Cuma kronologisnya yang berbeda. Kalau seandainya bisa Allah bisa mengatakan gitu atau apa. Andre, sebelum engkau ada, aku sudah mengenal engkau. Iya kan? Iya. Kan memang kita semuanya kan begitu. Memang kita sudah dipastikan ada. Jadi apa namanya kayak gini deh. Ada pertanyaan, Bro. Ada pertanyaan dari bukan murtadin, bukan orang sebelah, bukan apa, tapi dia termasuk orang Islam juga, tapi dia mengatakan bahwa ya gue begini aja, kata dia gitu. Karena Allah itu sudah mengatur hidup kita. Kita mau masuk surga, kita mau masuk neraka, itu udah diatur oleh Allah. Dia ngomongnya begitu. Jadi, gue mau berbaik kayak gimana, kalau gue memang udah diridoin, atau gue memang sudah digariskan gue masuk neraka, ya gue akan masuk neraka. Gue bilang, lu pemikiran lu tuh aneh banget ya. Ini bener pertanyaan ini, bener, demi Allah, ini ada. Ini salah satu customer gue di sini yang tanya itu MP apa, saya bilang mualaf. Ya kan, terus apa namanya, ya dia ngomong, ya sesuai ini aja bang, gak usah namanya pakai begini-begini loh, ngapain? Kan gue tanya, lu gak sholat maghrib? Oh enggak. Nah, saya bilang mengatakan gini, memang Allah itu merencanakan semua manusia itu masuk surga, memang. Ya, makanya di situ ada kali apa, lu itu mau langsung ke surga, atau lu mau mampir dulu? Maksudnya mampir dulu gimana, Andre? Ya mampir dulu itu pada saat lu melakukan sesuatu perbuatan apapun yang lu lakukan di bumi. Jadi lu harus mempertanggungjawabkan apa yang ada di bumi. Misalkan lu mau melakukan kesalahan segala macam. Dan itu ada namanya pertanggungjawaban. Makanya adanya penghakiman. Ya kan? Makanya kalau di Islam, kenapa kok di situ tertulis bahwa semua orang mati itu akan apa namanya ditaruh di neraka dulu. Sebenarnya bukan, jadi itu shelter sebenarnya. Jadi bukan semuanya masuk neraka, tapi itu shelter. Nanti tinggal, oh ini orang yang benar ini tinggal lurus jalannya. Nah ini nyemplung dulu, tapi setelah selesai apa namanya mempertanggungjawabkan perbuatannya, dia akan dibawa oleh apa namanya oleh Allah itu masuk ke surga. Ngerti nggak maksud gue, Bang? Iya, mengerti. Nah, jadi kalau lu mau langsung, ya langsung. Oh, ini bagus nih jalan dia taat, dia takwa. Bisa langsung. Jadi menuju ke surga juga ada yang dengan cara berbeda-beda mungkin, ya kan? Yeah. Ada yang langsung terbang, ada yang langsung lari, ada yang langsung ini, ya itu istilah lah. Tapi ada cara-cara masing-masing gitu. Tetap, nah di situ makanya di situ ada kalimat ihdinas sirotol mustaqim, gitu kan. Sirotol lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu artinya itu kan bahwa Allah telah apa namanya
ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukan berarti kita nggak tahu jalan yang lurus, tapi kita butuh bimbingan untuk jalan yang lurus. Begitu. Ngerti nggak? Tapi mereka Iya, bilang, lu aja nggak tahu, Ndre, di Islam jalan yang lurus aja lu masih nanya. Lah, gue butuh bimbingan untuk jalan. Jadi begini, kayak- kalau kita Gimana? mereka terkadang mengatakan bahwa jalan yang lurus itu hanya satu-satunya, itu ikut Isa Al-Masih. Tetapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, sebagaimana dijelaskan bahwa 99 nama Allah, ya, di situ ada satu kata yang disebut Al-Hadid. Maha pembimbing, maha pembina, dan maha menunjuk jalan yang lurus. Betul. Gitu. Tapi yang saya merasa alhamdulillah begini, Bang. Kita dua sebetulnya bersyukur. Nah, mereka sembah di jalan yang kita dua ikut, yang kita dua lewati. Mereka kan penyembah jalan yang lurus, kita dua kan pengikut jalan yang lurus, begitu. Jadi nanti kalau ke depan kita dua jalan, mereka lagi sembah jalan, kita dua jalan lewati mereka. Ya kan mereka kan meyakinkan seperti itu. Jadi ya. Karena mereka kan menyembah kepada jalan yang lurus, sedangkan kita dua kan berjalan di jalan yang lurus. Jadi sementara mereka menyembah, ya kita dua jalan lewati aja, tidak usah panggil. Jangan sampai ada yang ikut. Lu tunggu selesai menyembah dulu. Kan begitu. Tapi jadi, kan nggak sampai. Makanya itulah yang mereka nggak bisa yang nggak bisa menelaah. Kayak katanya gini, jika engkau tidak percaya Yesus, maka tidak ada keselamatan bagimu. Satu hal, gue percaya Yesus karena dia nabi, karena dia utusan. Bener nggak? Kalau gue nggak percaya, ya gue dosa dong kalau gue nggak percaya. Tapi gue nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Udah gitu aja. Simple bener ya. Jadi begini Bang Andre, sangat sempurna apabila kita mengikuti Nabi Muhammad. Sebab kalau kita mengikuti Isa, di situ tidak ada Nabi Muhammad. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, maka di situ ada Isa. Tapi kalau lebih yang gampang dipahami nih sama teman-teman nih ya, yang gampang dipahami gini. Dre, ini ada pertanyaan juga nih dari orang-orang Unitarian. Ya. Dre, lu itu percaya Yesus itu utusan? Iya. Gue juga percaya, Dre, tapi gue tetap di Kristen. Waktu itu gue lagi berdebat sama di channelnya Hidayah Mualaf Center ya. Iya. Tapi gue percaya, tapi kenapa lu harus masuk Islam? Lah, gue ngeliat tuntunan yang benar ada di Islam. Ya kan? Iya. Jadi pada saat di situ kenapa gue nggak boleh masuk Islam? Karena tuntunannya ada di Islam. Enggak, Dre, lu lakukan aja sesuai apa yang lu pahami. Misalkan kalau di Alkitab disuruh menyembah dengan muka wajah ke tanah, ya lu lakukan aja. Maksud lu, saya gituin kan? Tanya deh si Bang Sugi segala macam tuh. Nah, gue ke gereja, terus dengan cara gue yang gue percaya bahwa gue nggak percaya Yesus itu Tuhan, terus gue berdoa seperti kayak orang sembahyang, sholat di gereja, terus gue lepas sendal di gereja, apa enggak gue disambitin orang begitu? Ya kan? Iya. Ya kan? Nah, tunggu, nih ada ini nanti gue bahas ini sebentar. Nah terus, ya kan? Gue tanya sama dia, sama itu orang. Ya kalau gue masuk Islam, kenapa? Lo bukan. Kenapa lo nggak masuk Islam? Itu kan cara-cara Islam. Lo enggak, Andre. Gue nggak percaya sama Nabi Muhammad. Lo kenapa lo nggak percaya Nabi Muhammad? Ya kan? Karena semua apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu sesuai yang ada di Bible. Dan gue percaya bahwa Nabi Muhammad itu menjalankan firman Allah. Kalau dianggap katanya ya Islam karena mencuri ayat-ayat di Alkitab itu sendiri, anggaplah oke. Mencuri, anggap aja iya deh, Nabi Muhammad mencuri deh.
Tapi siapa yang menjalankan? Ya enggak? Nabi Muhammad menjalankan dan menuruti firman Allah. Tapi lucunya yang mencuri, yang yang menjiplak itu adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Nah, itu. Hebat lagi kan? Hebat lagi. Makanya gue nggak pernah mau membantah. Dia bilang mencuri, iya mencuri, oke sip. Dia sendiri kan yang ngomong begitu, ya udah oke sip, mencuri iya. Jadi biarin aja, iya mencuri, betul mencuri. Tapi yang menjalankan siapa? Yang menjalankan firman Allah siapa? Nabi Muhammad. Oke, makanya. Terus yang mencuri nggak bisa membaca dan nggak bisa menulis. Maka itulah gue percaya sama Nabi Muhammad, maka itulah gue masuk Islam. Gitu. Nah, jadi begini, sebetulnya kedudukan Yesus kalau kita mau ambil dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dia tetap kedudukan dia tetap utusan. Tetapi karena penolakan ya kaum Nasrani ini, seakan-akan mereka tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad, maka mereka naikkan level Yesus ini menjadi Tuhan. Ya. Lah kalau kita mau berpikir gelar Tuhan di dalam Alkitab, abangku, ada dua. Yang satu yang disebutkan umatnya, yang satu Tuhan yang menunjuk secara langsung. Sebagaimana Tuhan berfirman kepada Musa, hai Musa, aku telah menjadikan engkau Allahnya Firaun, Tuhannya Firaun, dan Harun abangmu menjadi nabimu. Ini Tuhan tunjuk secara langsung Musa jadi Tuhannya Firaun. Tetapi ada nggak Bapa yang mereka yakini sebagai Allah yang di surga menunjuk Yesus anaknya sebagai Tuhan? Tidak ada ayat itu. Nah, maka ketuhanan Yesus ialah timbul dari asumsi mereka sendiri yang dijagokan, aku dan Bapa adalah satu, barang siapa melihat aku dia melihat Bapa. Iya, dia tidak paham tentang marifat, seperti manusia dengan Allah itu seperti apa hubungannya. Nah, iya, makanya itu. Nah, gini loh Bang, ini juga nih ada Alexander Sion, ya kan? Tunggu, dua master. Ini Bang Sugi, masuk Bang Sugi. Nih, halo Mas Andre, ya kan? Saya Katolik, apa tidak lebih bagus? Itu baca kan, Bang? Iya, baca. Nah, apa tidak lebih bagus Mas berdua mendalami Al-Quran daripada membahas Alkitab atau kitab suci Nasrani dengan pemahaman yang menurut saya sangat membutuhkan belajar lebih dalam. Ya kan? Gue pengen nanya sama Alexander Sion, umur berapa Anda? Saya 43 tahun. Saya juga mempelajari. Saya tanya, selama Anda Katolik, apakah Anda mempelajari Alkitab? Saya tanya. Jadi kalau mau ukur secara pemahaman siapa yang lebih paham Alkitab, naik di room. Iya, naik di room. Saya kasih. Saya ini boleh cek ya, saya nggak bawa Bible ya. Silakan cari. Jadi bukannya apa ya? Kita gini loh. Kalau seandainya lu melarang gua untuk membahas Bible atau Alkitab, ya kan, yang lu anggap gua itu lemah atau kita lemah, ya kan, Bro? Iya. Mana lagi kok gua hilang sih? Ada. Oh, nih. Nah, kalau dianggap kita lemah apa segala macam. Ya, kalau begitu jangan lu pada kayak manuk dadali itu, apa manuk bulu apa manuk dadali itu, saya nggak tahu. Atau semuanya segala macam MCK segala macam. Nggak usah bahas Al-Qur'an. Ya kan? Iya. Jadi begini, mereka terkadang mengukur persepsi kita yang mualaf ini tidak sepaham dengan mereka, maka saya izinkan mereka naik. Ya, 10 orang pun kalian naik hadapi Rahmana Raja, tetap kalian akan digugurkan dengan Injil itu sendiri. Saya yakin. Kurung waktu 15 menit, kalian 10 ambruk. Gue pernah nonton kok, Bro, tenang aja. Gue percaya, gue nonton, Bro. Ya. Jadi, maksudnya gue begini. Jangan lu menilai kita itu kayak yang nggak mahamin segala macam, ya kan? Oke, gua nggak paham, makanya tolong dong jelasin pemahamannya. Makanya gua kan nggak paham nih ceritanya nih. Makanya di situ gua pindah karena gua nggak paham.
saat gue benar-benar baca dari Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu, walaupun gue baca sampai 3 kali 4 kali, ibaratnya gini loh, ya, Andre sedang pergi ke pasar, tulisannya begitu misalkan, tapi orang mengartikan, oh ini Andre lagi pergi ke pasar nih, gue maksudnya begitu, ada orang gitu, bukan, Andre itu maksudnya itu menuju ke suatu tempat yang gini, jadi gitu loh. Jadi enggak ini, jadi sebenarnya bukan Andre yang ke pasar, tapi orang yang menyuruh, Andre menyuruh orang. Jadi diambil kesimpulan-kesimpulan, ngerti nggak Bang? Iya, iya ngerti. Jadi kayak gitu. Kesimpulan yang merubah makna kitab itu sendiri. Nah, jadi gue bingung, ini artinya begini, Jadi tapi beda. ada komentar bahwa mereka mau doakan agar kita doa dibukakan pintu hati untuk menerima Yesus. Alhamdulillah kami sudah menerima Yesus. Nah, kami sudah menerima Yesus. Ada di bawah itu, di bawah. Ada di komentar di bawah. Siapa namanya? Tuhan Yesus jamah Andre dan Rahmana Jaya supaya hidup dalam terang-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, amin. Maka itu gue percaya sama Yesus. Maka itu gue masuk Islam. Sini sunat. Gitu. Jadi kata Yesus seperti ini loh, saudara-saudara yang Nasrani, saya mau tegaskan ya. Kata Yesus seperti begini, barang siapa mengaku dia mengenal aku lalu ia tidak melaksanakan perintahku, dia dikatakan pendusta. Nah, kalian sudah sunat belum? Sudah puasa belum? Hah? Sudah bersujud belum? Sudah menghadap bait suci belum? Hah? Kalau belum, naik sini, tak ajarin. Tuh. Jadi jangan jadi pendusta. Ya, ngaku-ngaku kenal Yesus. Begitu. Tuh, coba tanya itu. Apa namanya, coba dijawab. Ayo dong, ini gua kasih itu linknya. Katanya, tadi gue sendirian loh, nanti mungkin, mentang-mentang ada Bang Rama nih, Andre jadi soblago. Enggak, tadi gue sendirian. Gue malah bahkan nggak tahu. Ini tadi, apa namanya, Ramana Raja, gue nggak tahu. Beneran, sumpah gue nggak tahu. Tapi, apa namanya, jadi bukan gara-gara ada Bang Rama ini, terus gue, enggak. Dari tadi, ini gue buka, khusus buat mereka-mereka yang kalau di sana berkuar-kuarnya, tapi pas di sini langsung ini. Nah, ini ada yang masuk siapa? Saya jamin kalau mereka mau bahas Bibel sama Bang Andre sama bunuh diri juga. Ini Bang Igel mana nih? Harta tahta kedudukan. Assalamualaikum. Iya. Ini Bang Viral Indonesia nih. Ini Bang Sugi. Udah lengkap. Udahlah, mati kutu lah. Kagak ada yang masuk ini kalau dia berempat begini. Enggak ada deh. Percaya sama gua. Iya. Ada Bang Sugi, ada Bang Igel. Udah. Ada Bang Rama. Matilah sudah. Mati dikubur. Sudah. Enggak ada yang masuk, percaya sama gua ini mah. Sudah. Yuk keluar lagi. Jangan. Yuk. Ojo Bang, ojo. Biarin lah. Jangan begitu juga lah. Bukan. Katanya nanti pada takut nggak mau masuk. Ya udah kita keluar gitu. Jangan, biarin aja. Biarin wes. Ya emang ini membuktikan gitu loh Bang Mbak Sugi, membuktikan. Katanya kan mereka kan terlalu bombastis gitu loh itu segala macam itu loh. Dan tunjukkanlah ini loh. Kalau bisa ya nggak usah banyak-banyak, nggak usah ada gua deh. 3 orang ini aja deh udah cukup. Ayo maju deh udah. Nggak ada dari tadi gue sendirian ini. Bang, dari tadi gue sendirian, nggak ada yang masuk. Udah di 1 jam lebih nggak ada yang masuk. Tadi saya nongkrong di Zoom tadi. Ya di situ masih ada tadarusan dan sebagainya kan. Bang Sugi. Ya, halo. Dicari siapa tuh? Siapa? Cari siapa? Samuel. Udah bosan debat sama Samuel tuh. Ini Bang Sugi.
ini ada Mbak Sugi tuh yang gua berdebat sama Unitarian itu ya Mbak. Oh iya iya iya. Itu dia ngomong, ya kenapa Andre harus percaya sama Nabi Muhammad? Saya juga percaya bahwa Yesus itu adalah utusan, kenapa harus pindah Islam? Lo orang gila kali ya. Gue bilang, aduh, makanya gitu. Jadi gini, kalau saya lihat ya, Mbak Sugi ya, ini mulai ada satu persatu dengan cara mereka, yaitu ada mulai muncul lagi Unitarian ini mendominasi lagi supaya untuk mematahkan. Ini, jadi kenapa harus pindah? Kenapa? Jadi ngerti nggak, Mbak? Jadi ada cara-cara mereka ini, gitu loh. Betul. Jadi kesannya kayak mendukung, gitu. Ya kan, Ya kayak jelas sekali. Seandainya tidak pindah dari Kristen atau Katolik, tapi ingin menjalankan Alkitab, menjalankan apa yang tertulis di dalam Bible, kira-kira bisa enggak? Contoh kecil saja. Misalnya masalah ketuhanannya. Udah nggak yakin lagi Yesus itu Tuhan. Kira-kira masih bisa bertahan di Katolik? Kan tidak bisa. ya iyalah, logikanya aja. Masa iya gue di gereja, caranya gue lain. Gue masuk gereja, lepas sendal, terus sujud. Kalau nggak digebugin guanya. Padahal mengikuti apa yang tertulis di dalam Bible kan? Iya, makanya gue bingung. Jadi sebenarnya nih dengan cara kayak begini tuh apa gitu loh. Saya Iya. bukannya menghina loh. Saya bukan menghina, cuman realitanya seperti itu. Saya berapa malam ini selalu dikasih Dikasih apa itu, Bang? Kasih dikasih istrinya. pertanyaan terus sama MKC. Dikasih istrinya, dikasih makan sahur maksudnya. Iya. Bukan dikasih hadiah, dikasih pertanyaan. Ini kok malah kemana-mana apa yang dibahas yuk? Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan secara lengkap ya apa yang menjadi alasan dan penyebab kedua orang saudara kita ini sehingga menjadi mu'alaf untuk meyakini agama Islam adalah agama yang hak ya. Dan tentunya mereka menggunakan akal pikiran yang sehat, yang bisa diterima dengan logika ya dan rasional, karena agama Islam adalah agama logika yang bisa dibuktikan dan dicerna dengan baik oleh mereka yang sudah dibukakan mata hati mereka oleh Allah SWT, sehingga bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar datang dari Allah dan mana ajaran yang berasal dari pemikiran manusia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya, dan tentunya yang utama di sini kita akan selalu mendoakan kedua orang saudara mu'alaf kita ini tetap istiqomah ya, serta terus meningkatkan pembelajaran di agama Islam dan juga menjaga akidah dan menjalankan syariat Islam tentunya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.